Ini perdana ngumpul lagi. Dari anak muda masyarakat Desa Sri Bintan. Kepada teman-teman, waktu dan tempat saya persilahkan. Berarti kita sudah melewati 8 dan 8 dalam kurun waktu 2-3 tahun. Artinya kita bisa melihat ini bukan cuman semangat-semangatan atau cuman bikin acara, tapi ini akan berkelanjutan dan ini akan terus kita gagas, kita majukan karena mengingat Bintan harus lebih maju dan Bintan yang terkenal dengan pariwisatanya. Tentunya segala aspek kita akan coba untuk mengeksplor untuk membuat ini lebih besar lagi. Yang hari ini kita berada di suasana desa. Kalau kita lihat di sini, tema yang kita ambil konservasi alam dan pariwisata. Artinya apa? Ini dulu nggak seperti ini, Pak. Ini adalah hasil dari reboisasi. Ini adalah hasil dari penataan air. Nah, hujan turun, bisa kita tampung, bisa kita jadikan suatu kegiatan, bisa kita jadikan pertanian, dan tentunya untuk pariwisata sebagai tujuan akhirnya. Jadi Bintan bisa menyuguhkan begitu banyak ragam pariwisata, dari yang paling modern, yang paling wow, sampai yang untuk desa yang berkembang. Semoga desa Sidorejo ini juga bisa menjadi sama dengan desa-desa lain, Pak, yang kebetulan sudah lebih maju, sudah jalan dulu pariwisatanya, dan kalau semua akan seperti ini dan bisa mencontoh yang ada melalui komunitas STB ini, tentu akan lebih maju lagi dan lebih baik lagi daripada pembangunan pariwisata dalam sektor yang real. Sedikit kalau boleh cerita di sini, di sekitar tahun 2021 kita memulai pilot project ini, Pak. Di sebelah kanan Bapak itu ada kolam pancing, dalamnya ikan bawal. Sebelah kiri saya, sebelah kanan saya ada ikan mas, ikan gurami dan lain sebagainya. Jadi ini akan menuju ke kolam pemancingan juga. Terus untuk tempat camping, tempat bikin acara, kalau peserta 1000 orang jambore ada tempat datar udah kita siapin, itu ada toiletnya dalam bentuk kontainer. Di atas itu ada bukit, Pak, yang pemandangannya lepas langsung ke Gunung Bintan dan cantik sekali. Jadi pelan-pelan kita akan melangkah ke sana dan tentunya dukungan dari stakeholder, baik pemerintah, teman-teman satu komunitas bisa kita jalankan. Dan
tidak meninggalkan konservasi alam. Jadi hari ini kita akan ada tanggung jawab juga nanti mengenai konservasi alam dan perannya dalam mendukung pariwisata. Nah, ini dalam kurun 2 tahun kira-kira sudah 5.000 orang mampir kemari, Pak. Jadi mereka macam-macam, bikin acara, bikin duduk-duduk, bikin yang suka olahraga alam, lari di alam, sepedaan di alam, bahkan motor trail dan lain sebagainya. Jadi kita siap untuk diajak diskusi sama teman-teman yang ada di sini, apa yang bisa kita kembangkan bersama, khususnya yang sekarang kita lihat dan berada di sini. Festival kuliner, lomba gerak jalan juga sudah pernah kita gagas. Dan yang saya banggakan di sini adalah acara hari ini full didukung oleh masyarakat desa. Terima kasih Pak Kepala Desa dan aparatnya dan perangkatnya. Kegiatan di sini kita banyak dibantu oleh desa, dan ini yang mau kita tunjukkan adalah desa mampu. Kesempatan kalau diberikan, kami yakin desa mampu. Tapi banyak hal yang harus kita bicarakan dulu, Pak, yang kita samakan dulu, karena di satu sisi ada investasi, di satu sisi ada masyarakat, tapi tentunya ini akan menjadi bermanfaat. Makan siang yang sudah disiapkan, terima kasih buat ibu-ibu PKK masyarakat Desa Sidorejo yang sudah menyiapkan semua makanan, semua ini semua serba ala desa, Pak. Kita laporkan di sini. Jadi akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan Forum Sustainable Tourism Destination, kami ucapkan terima kasih. Mari kita berjuang bersama untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, sekaligus menjadikan sebagai salah satu daya tarik baik wisatawan lokal maupun asing untuk datang dan berkunjung kembali ke Pulau Bintan. Sudah mendapatkan apresiasi ya dari nasional, juga Pak Bupati secara ofisial juga memberikan apresiasinya, dan terakhir 1 bulan yang lalu alhamdulillah saya pun diundang di tingkat ASEAN dalam meeting untuk memberikan masukan kepada standar ekowisata di ASEAN. Kita memberikan masukan berdasarkan pengalaman yang ada di Bintan. Nanti kita bisa share di grup apa saja yang kita mungkin bisa terapkan di Bintan ini. Forum Sustainable Tourism Destination Bintan jadi wadah kita untuk saling komunikasi dan sebagai katalisator untuk pengembangan pariwisata Bintan. Ya. Izin saya menyampaikan beberapa hal yang menarik yang capaian kita bersama. Ya. Jadi forum ini tidak punya program khusus seperti apa, karena organisasi masing-masing sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi kita dengan adanya forum ini, kalau kita butuh sesuatu, kira-kira kita bisa menghubungi orang yang tepat kemana sih sebetulnya gitu ya. Salah satu contoh Pak Ahdi tahu persis waktu tahun lalu di Gudem di Farm ya Pak. Kalau Bapak berkunjung lagi ke sana, ke Pak Meldi ini ada di sini, ada Pak Prayitno, sudah berubah lebih positif Pak. Banyak fasilitasnya lebih baik ya Pak Meldi. Ada informasi yang bahkan itu disediakan oleh tamu yang berkunjung, saya betul ya. Ada ratusan, bahkan terakhir Gudem Bifam sukses menyelenggarakan Gebiar Kemerdekaan. Saya lihat luar biasa antusiasme masyarakat, sampai ratusan, mungkin 300 atau lebih mungkin. Dan di sana ada manfaat transaksi ekonomi juga, ya. Itu salah satu contoh. Dan banyak kunjungan dari mahasiswa Singapura dan lokal. Kemudian juga kalau masih ingat pertemuan di Umrah, Fakultas Teknik Umrah 2 tahun lalu Bapak ya, kita melakukan penandatanganan waktu itu Banyantri dengan Umrah. Sekarang saya tanya kepada nih, berapa MOU yang sudah diperoleh Umrah kerjasama dengan organisasi lain? Alhamdulillah sekarang mereka sudah ada 12 MOU dan MOA Umrah dengan berbagai organisasi, ya partnershipnya seperti itu. Nah hari ini saya nanti dengan Pak Tony ada insya Allah perpanjangan untuk partnership kerjasama, dan ini mudah-mudahan jadi pemicu juga. Tadi dari Umrah silakan, katanya kalau mau ada yang MOU lagi kerjasama, dan tentunya dengan Safari Lagoy juga Pak Tony sangat terbuka, tadi saya bilang seperti itu. Ya.
hal yang menarik juga di sini ada dari Politeknik Bintan Cakrawala, ya, Ibu Putri. Saya ikut terlibat dalam kegiatan yang menurut saya menarik, kunjungan dari James Cook University beberapa bulan terakhir ya Bu ya, dengan dari Institut Teknologi Bandung. Kita berbicara tentang sustainable tourism, mereka dibawa ke masyarakat, ke desa Pengudang, kemudian di pariwisata Lagoy. Dan hari ini dari Pengudang, dari Umrah, saya mendapatkan informasi mereka lagi ada kegiatan kunjungan dari Republik Politeknik Singapura. Jadi mereka izin katanya dari Pengudang, atau saya nggak tahu apakah ada perwakilannya hadir di sini. Mereka sibuk, dan nanti setelah selesai dari Pengudang kembali ada aktivitas juga di Lagoy, di tempat saya salah satunya belajar tentang konservasi penyu. Nah, kemudian yang menarik juga dalam 1 tahun terakhir nih Pak, setelah Pak hadir itu di Banyandri sendiri ada inisiatif menurut saya ini menarik, disebutnya Banyandri Sundown Ritual. Jadi dua kali dalam seminggu kita adakan acara, dan ini salah satu yang favorit buat kamu. Sebelum sunset kita melakukan tarian tradisional seperti tadi itu kurang lebih ya, tari Melayu, cuman di sana ada yang pakai tari baju Bali, baju Jawa, di mana itu properti kami berada. Kemudian kami undang UMKM untuk datang ke sana. Gantian, udah ada yang official agreement dengan kita, termasuk Budem, Bang Meli, terima kasih banyak. Nah, dalam kegiatan itu sebelum tamu menikmati sunset, UMKM itu bisa jualan Pak di sana. Jualan yang Bapak dulu pernah ingat beli beberapa kerajinan ya, itu kita tampilkan. Di sini ada juga penggiatnya dari BRC Irma ya, dengan KKB krosetnya misalnya dijual, dan saya hitung dokumentasinya itu transaksinya sampai ratusan kali, mungkin omsetnya lumayan Pak, puluhan juta kalau saya hitung sampai sekarang. Jadi ini kami dari Banyandri masih terbuka, silahkan kalau ada yang produk-produk kreatif dari UMKM dan lain sebagainya bisa hubungi kita bisa gantian. Jadi dari sementara ini ada 4 dari Bintan dan 2 dari Tanjung Pinang yang sudah agreement dengan galeri. Jadi kalau seandainya mereka tidak laku pas event tersebut, mereka bisa dijual di galeri kita Pak, di Banyandri Angsana, sehingga transaksinya bisa lebih banyak. Jadi tadi saya sangat senang juga dengan Pak Doni bahwa dukungan dari masyarakat di sini cukup bagus gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan Pak Tony ya, Pak Hadi, Pak Bupati, kita lihat bersama-sama di Eco Village ini bakal ada kemajuan lah, yang tentunya dirasakan tidak oleh masyarakat sekitarnya yang utama. Bapak, Ibu sekalian, ya, hadirin yang terhormat, acara yang kita lakukan alasannya hari ini karena kita sedang menyambut yang namanya hari penting di dunia, World Tourism Day, Hari Pariwisata Sedunia. Itu jadi 27 September, tapi kita lakukan sekarang sehingga besok kita gencar publikasi, mudah-mudahan dibantu oleh rekan-rekan media ya, terutama ini dan kita semua. Jadi tema yang kita ambil hari ini adalah tentang konservasi alam dan budaya. Alasannya kenapa? 2 hal itu menjadi pilar penting dalam pariwisata berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat dalam pedoman pariwisata berkelanjutan Kemenparek RI nomor 9 tahun 2021, alam, budaya, ekonomi, dan tata kelola menjadi pilar penting. Nah, budaya dan alam itu mengapa kita diskusikan di sini? Kalau kita lihat secara statistik, kunjungan wisatawan mancanegara alasannya ke Indonesia itu ada 60% itu karena alasan budaya. Yang paling gampang karena di Bali, mereka senang di Bali stay karena budaya. Nah, ini yang menarik kita diskusikan. Kalau kira-kira wisatawan mancanegara yang datang ke Bintan itu rata-rata alasannya apa sih gitu. Sering kita diskusi, oh mungkin itu karena alasan alamnya, karena kita punya pantai pasir putih yang menarik ya. Tapi apakah itu hanya faktor pantai saja? Kita masih banyak kok daya tarik yang lainnya. Kalau dari segi wildlife misalnya, penyu di hutan ada. Nah, nanti kita explore lagi budaya ini gimana sebetulnya, karena segmennya pariwisata itu di sini yang paling banyak kan Singapura. Kalau kita sama-sama jual budaya Bintan, mereka sama-sama Melayu, tidak terlalu antusias unik. Tapi saya yakin bahwa pasti ada keunikan tersendiri, dan nanti Bu Putri yang ahlinya di budaya ini bisa
memberikan pencerahan lah buat kita apa yang kita bisa ekspor dan menjadikan daya tarik budaya. Diskusinya nanti tidak hanya alam dan budaya itu menjadi objek wisata, tapi harapan dalam konservasi itu bagaimana partisipasi juga aktif dari wisatawan itu. Contoh misalnya si wisatawan yang datang bisa ikut menanam pohon atau di Gudem di farm bisa membuat poster, bisa juga membeli produk lokal yang secara tidak langsung menunjang konservasi. Jadi harapannya seperti itu, jadi makna konservasi. Kemudian juga saat ini kalau kita lihat juga kecenderungan yang menarik bahwa perkembangan edutur atau wisata berbasis masyarakat itu makin berkembang. Hal yang paling sederhana, misalnya saya sering mendapatkan kontak sekarang, Pak, bisa masuk nggak TK saya untuk belajar tukik di tempat saya. Di tempat Pak Tony juga lebih banyak lagi, di Honey and Maggots ya Pak Tony ya. Di Safari Lagoy seperti itu. Dan di Gudem banyak juga siswa-siswa TK, SD dan lain sebagainya. Jadi ini peluang kesempatan juga untuk kita semua kalau kita buka masing-masing destinasi wisata berbasis masyarakat punya branding tersendiri. Kalau kita satukan, oh di Lagoy ada Maggot, ada Penyu, ada Safari Lagoy. Di Sri Bintan ada Gudem Bipang. Nah nanti kita di sini bikin branding apa? Di Kawal ada Kampung Teripang misalnya. Pengudang ada mangrove. Jadi kalau kita satukan yang berbagai kekuatan ini akan menjadi daya tarik lebih ya, ke wisatawan. Harga bagi kita semua untuk bertukar gagasan, berbagi pengalaman, dan bersama-sama merumuskan strategi dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Bintan. Pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism telah menjadi isu yang semakin relevan di tengah perkembangan ekonomi global yang begitu cepat. Pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi utama menawarkan banyak peluang bagi peningkatan taraf hidup masyarakat lokal. Namun perlu kita sadari bahwa pertumbuhan sektor ini juga membawa dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan erosi budaya lokal. Sebagai daerah yang dianugerahi keindahan alam yang luar biasa, mulai dari pantai-pantai yang menawan hingga kekayaan budaya yang beragam, Bintan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak merusak aset-aset alam dan budaya kita. Sebaliknya, kita harus menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama dalam melestarikan alam, memberdayakan masyarakat lokal, dan memperkuat identitas budaya daerah. Pariwisata berkelanjutan adalah tentang menjaga keseimbangan antara tiga pilar, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Dalam hal ini, ada beberapa aspek penting yang dapat kita perhatikan, antara lain. Yang pertama, ekonomi berkelanjutan. Pariwisata tentu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal, tidak hanya dalam bentuk lapangan kerja, tetapi juga melalui dukungan bagi usaha mikro kecil dan menengah. Produk lokal harus diangkat seperti dalam sektor kuliner dan cenderamata agar wisatawan membawa pulang pengalaman otentik yang berasal dari kekayaan budaya kita. Di Bintan, kita juga harus terus meningkatkan kemampuan masyarakat kita dalam berbahasa Inggris dan juga meningkatkan hospitality dan pelayanan kepada wisatawan baik lokal maupun asing. Penguasaan bahasa ini sangat penting dalam menarik wisatawan internasional yang akan berdampak pada peningkatan kunjungan dan length of stay mereka, sehingga tingkat okupansi kamar hotel dapat berdampak terhadap ekonomi kita. Lingkungan, kita harus lebih bijak
dalam mengelola destinasi pariwisata. Pengelolaan sampah adalah juga suatu hal concern utama kita. Kita sering melihat bahwa tempat-tempat wisata yang bersih seperti dapat kita contohkan desa Penglipuran di Bali menjadi daya tarik besar bagi para wisatawan. Kebersihan adalah kunci untuk mempertahankan daya tarik suatu destinasi. Selain itu, kita harus menerapkan konservasi alam yang kuat. Setiap destinasi tentu harus memiliki batasan jumlah wisatawan yang dapat diterima agar tidak merusak keanekaragaman hayati. Penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang baik tentu juga harus menjadi bagian integral dalam setiap proyek pembangunan pariwisata. Yang ketiga, sosial budaya. Dalam konteks sosial dan kebudayaan, pembangunan pariwisata berkelanjutan juga terus dan harus menghormati dan melestarikan tradisi lokal. Pariwisata harus memperkuat identitas budaya masyarakat, bukan malah mengikisnya. Oleh karena itu, pendidikan kepada wisatawan tentang budaya lokal sangat penting agar mereka memahami dan menghargai nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Yang keempat, tantangan over tourism. Banyak destinasi wisata seperti Amsterdam, Paris, Venice, Barcelona, dan bahkan Bali sedang menghadapi tantangan serius terkait over tourism, di mana jumlah wisatawan melebihi kapasitas lingkungan dan infrastruktur setempat. Di Bintan, kita juga harus menghindari jebakan ini. Kita perlu merencanakan dengan baik antara mass tourism dan juga quality tourism. Fokus kita harus beralih ke pengalaman wisata yang berkualitas, yang membawa manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan dan budaya lokal. Yang kelima, tantangan dan kebutuhan ke depannya. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bintan antara lain adalah keterbatasan infrastruktur, promosi yang efektif, dan isu lingkungan yang semakin mendesak. Untuk itu, kita membutuhkan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, serta pelatihan bagi SDM lokal dan pengembangan strategi promosi yang lebih agresif dan terintegrasi. Yang keenam, strategi dan arah kebijakan. Kita perlu merumuskan master plan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, yang mengintegrasikan semua stakeholders, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi. Kebijakan ke depan juga terus mencakup pengembangan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan, program pendidikan untuk masyarakat agar siap menyambut wisatawan dengan layanan yang berkualitas, kampanye promosi yang efektif dengan memanfaatkan digital marketing untuk jangkau pasar yang lebih luas. Bintan secara resmi dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai langkah-langkah kita. Akhir kata, sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa bait pantun. Berladang cabe di pinggir jalan, jadi petani harus cekatan. Jadikan Bintan sebagai destinasi unggulan, insya Allah dapat meningkatkan pendapatan. Kami silakan untuk berfoto bersama. Coffee break. Dan kami persilakan kepada Bapak dan Ibu menuju tempat penampilan. Sudah ada tapi masih tertutup.
Kalau camping peralatan dibawa sendiri. Bawa sendiri. Jadi kita yang lagi mencari forum ini mencari siapa yang mau invest nih. Ini Pak Hendri punya program camping Glen Camp nih. Nah, tempatnya di sini. Mungkin kalau Singapura takut masakannya kurang pas. Kita selipin stok dari desa, inti dari kita. Tapi kalau bisa dari sini semua karena pengadaan kolaborasi. Ya, ini yang menarik kalau ini kalau ada acara tuh monggo Pak bisa juga Bapak kompetisikan di sini. Jambore 1000 orang nampung. 1000 orang nampung kalau mau skala besar. Karena masih kosong. Iya. Izin Pak Tony, Pak Henry, karena tempatnya terpisah, boleh kita fokuskan di satu tempat? Ya boleh. Ke tempat yang menanamkan dulu. Lainnya mundur dulu, mundur. Jauh kali. Boleh. Bapedas Pak. Mangrove ini mangga ya? Bukan ya Pak? Bang ini apa Bang? Ini ya. Bismillah. Ikan mas. Bang, pohonnya apa? Kalau hobi mancing monggo Pak. Kita lagi mau bikin yang internasional kompetisi juga rencana Pak. Oke. Masalahnya kalau habis mancing digoreng nanti ngisinya lama lagi. Oh siap. Itu waktu berapa bulan Mas? Lama Pak, besarnya Pak, bisa setahun Pak. Ini ikan lima yang bagus. Iya, jadi ya, kalau bisa dilepas lagi Pak, jangan dibawa pulang. Ada nila, ada bawalnya. Ada nila sama bawal. Oh, yang kecil bawal, yang merah nila kan? Nila cepat biasanya, nila lebih cepat. Iya. Boleh masukin aja. Pak Bupati, ya monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cepat tumbuh berkembang. Sukses semua. Berkah. Kita kelola ke internasional mancing Pak bisa. Wah, kalau mancing Pak. Ada beberapa Iya. Ini punya market juga di Lagoy Pak. Iya. Di depannya Safari. Jadi ini yang kita lihat di sini. Iya, ini yang ketiga. Itu banyak Pak. dapat ini. Tetap lestari. Izin sekali semangat Bapak. 2, 3. Oke, makasih Bapak. Kegiatan hari ini adalah kegiatan Forum Sustainable Tourism Destination Bintan, yang mana dalam kegiatan ini berbagai macam stakeholders itu duduk bersama untuk membahas, berdiskusi, dan juga merencanakan, merumuskan bagaimana pariwisata yang berbasis sustainable atau berbasis berkelanjutan ini dapat terlaksana dengan baik di Bintan untuk saat ini dan kedepannya. Forum ini adalah forum yang ke-9 yang hari ini dilaksanakan, berarti sudah 9 tahun berjalan, dan insya Allah akan selalu menghasilkan rumusan-rumusan yang luar biasa, rumusan-rumusan yang tepat, dan juga kolaborasi Pentahelix, dan juga harapan kita pariwisata Bintan ke depannya
semakin terdepan dan terbaik. Pak, untuk dari pemerintah sendiri nih Pak, dukungannya itu apa aja Pak? Mungkin dalam kegiatan Macam-macam lah, macam-macam. Mulai dari kebijakan dan juga lain-lain. Target kita untuk wisatawan datang ke lokasi ini berapa banyak? Sementara tahun ini target 300.000. Tidak kurang. Oke, siap. Oke. MOU kerjasama Safari Lagoy Bintan dengan Panyantri untuk penanganan satwa liar dan lingkungan di Lagoy. Pak, dengan dibukanya kegiatan ini dampak kita kepada masyarakat itu apa Pak ya? Nah, justru acara tempat ini memang kita desain sebagai eco village. Village adalah desa, eco adalah lingkungan. Jadi yang dulunya belum terawat, sekarang dengan reboisasi yang seperti Bapak-Bapak lihat sudah menjadi maksimal, bahwasanya satwa di sini juga aman, konservasi airnya juga Bapak bisa lihat, air mengalir, terus ada ikan, kolam pancing, dan nanti ada kebun yang bisa untuk supply chain buat kebutuhan satwa di safari juga maupun di luar. Jadi kita Pak sudah dibuka, udah 5.000 ya Pak yang hadir ya? Ya. Dari mana aja Pak? Dari masyarakat lokal Pak, justru ini sebetulnya masih pilot project dan masih belum kita promosi besar-besaran. Ya. Jadi masih kecil 2 tahun tapi sudah 5.000 tamu dari masyarakat karena berbasis desa Pak. Jadi PKK-nya dari ibu-ibu desa, makanannya, pekerjanya, rata-rata semua lebih ke desa Pak. Seperti sesuai namanya Pak, Eco Village. Oke. Perkembangan destinasi wisata di tempat itu sebagai tuan rumah. Seperti kemarin di Gudem Diva misalnya tahun kemarin, bisa lihat perkembangannya. Kemudian kalau di umrah sebelumnya karena mereka concernnya ingin membangun kolaborasi banyak dengan partnership, sekarang udah berkembang. Nah di sini seperti itu juga tadi Pak Tony, ini sebetulnya yang saya dengar dari tuan rumah Pak Tony masih pilot project dan mudah-mudahan setelah nanti official launching masyarakat luas sudah mengenal apa itu Eco Village dan apa yang ada di sini. Paling tidak teman-teman wartawan bisa tahu kan, oh ternyata ada destinasi wisata berbasis masyarakat lainnya di Bintan. Jadi semakin banyak nanti wisata berbasis alam yang menarik di Bintan, tentunya untuk jualan ke turis lebih gampang, lebih banyak pilihan gitu. Nah temanya hari ini kita berdiskusi, nanti akan berdiskusi tentang konservasi alam budaya untuk mengembangkan pariwisata Bintan yang berkelanjutan. Jadi alasannya kenapa? Karena alam dan budaya itu pilar utama dalam sustainable tourism, pariwisata berkelanjutan. Kalau kita hanya memikirkan jumlah kunjungan wisata tanpa memperhatikan pelestarian alam, nggak bisa keberlanjutannya sangat sulit. Kemudian budaya di mana pariwisata itu harus memang diperhatikan apa sih yang menjadi keunikan di daerah setempat. Biasanya wisatawan suka melihat keunikan di daerah itu yang ada. Nah di sini di Bintan apa sih keunikan-keunikan yang bisa dijual ke masyarakat gitu, yang menjadi nilai jual nantinya. Jadi konsep tahun ini fokus kita ke alam dan budaya tadi. Alam budaya betul. Gitu. Sasarannya internasional apa nasional? Tentunya kalau ngelihat perkembangannya jelas karena Bintan lebih terkenal untuk wisata internasional turis ya. Kalau berbicara nasional sebetulnya Bintan itu sudah bersama Batam di Kepri itu sudah cukup relatif tinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Tapi yang menarik juga perkembangan yang tadi saya sebutkan di pembukaan. Sekarang sekolah-sekolah kayak TK, SMP, SD ya, dia juga sudah melihat kalau membawa anak-anak sekolah untuk berwisata edukasi itu ke alam yang punya muatan yang lebih mempunyai value, edutur, education tourism. Nah ini peluang menurut saya, termasuk di hotel kita di Lago sering banyak yang tanyakan, Pak, saya udah beberapa kali memfasilitasi itu dengan tentunya biaya yang disesuaikan dengan masyarakat di sini, nggak terlalu mahal. Kita juga mengerti yang penting masyarakat Bintan perlu tahu sih bagaimana hal yang unik tentang kekayaan alam di Bintan. Masa kita turis bisa tahu tentang penyu
masyarakat lokal di sini nggak tahu. Mereka harus tahu gitu dibanding turis itu penyu itu seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian juga yang tadi di Lagoy ada yang hanya maggot misalnya, bagaimana proses pengolahan makanan itu juga bisa menjadi atraksi buat turis, makanan yang diproses oleh maggot dari itu dan lain sebagainya. Madu yang di sini sebetulnya madu kelenceng atau yang dikenal di Bintan itu kan sudah lama dikenal masyarakat. Bagaimana kita bisa mengemas itu menjadi sesuatu hal yang kegiatan wisata. Ternyata bisa, dan banyak peminatnya, tidak hanya internasional, juga masyarakat Bintan yang anak-anak itu belum semuanya tahu. Pas diterangkan itu jadi hal yang menarik. Apa dengan alam ini Bapak Ibu? Kita potensi alam luar biasa sekali di Bintan ini. Banyak ya. Tetapi apakah kita pernah berpikir bahwa alam yang kita kelola ini sudah sustain begitu pengolahannya? Dan kira-kira apa yang membuat potensi alam yang kita kelola itu mungkin belum sustain pengolahannya? Jadi tidak hanya dibuat kemudian sudah ditinggalkan seperti itu aja. Banyak nggak Bapak Ibu yang kita temui? Banyak ya? Mengesampingkan unsur dari budaya itu sendiri. Ya, karena kita tidak terbiasa untuk menerapkan budaya atau kearifan lokal kita sendiri. Ya. Mungkin saya bukan orang asli Bintan ya Bapak Ibu ya, saya jujur saya dari Jawa. Mungkin dari cara ngomong saya mungkin Bapak Ibu sudah bisa menebak saya orang mana ya. Tetapi saya tuh cinta banget dengan Bintan Bapak Ibu. Kalau enggak ya, saya nggak mungkin 7 tahun ya di sini ya. Bahkan KTP saya sudah Bintan. saking cintanya sama Bintan gitu ya. Dan saya coba memahami kira-kira apa ya yang istilahnya menjadi adat istiadat atau kebiasaan kita di sini yang kita bisa pakai untuk melestarikan alam kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Oke. Kita coba, saya coba mengajak Bapak Ibu kita semua berpikir bahwa apa yang kita tuai, apa yang kita tanam itu adalah apa yang kita tuai. Nah, apakah selama ini kita sudah berperilaku yang baik itu tadi, budi dan akal dari esensi dari budaya itu ke alam kita? Apakah kita sudah cinta dengan alam, tapi basisnya adalah budaya kita? Apakah budaya kita mengajarkan untuk melestarikan alam, Bapak Ibu? Iya apa enggak, Bapak Ibu? Iya. Iya ya? Oh, oke. Benar, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita telusuri dari sejarah, ya, Bapak Ibu, itu ada namanya Prasasti Kaditen di Malang. Itu dari 1395 sebelum Masehi. Nah, itu mengajarkan kita tentang apa? Bahwa kita tidak boleh untuk menebang pohon sembarangan. Itu Prasasti Kaditen. Nah, dalam arti dulu itu sudah ada ajakan untuk kita melestarikan alam dari budaya kita. Nah, kemudian apalagi contohnya Bapak Ibu, yang istilahnya kita harus melestarikan alam dari budaya kita itu sendiri. Nanti kita coba sama-sama mengulik, apakah di budaya Melayu itu sendiri kita diajarkan untuk melestarikan alam? Ada nggak? Nanti kita diskusi ya Bapak Ibu. Over tourism itu sendiri. Jadi kepercayaan lokal itu yang mencegah kita, jangan ke sana, jangan ke gunung. Kalau di Jawa tuh Gunung Lewu ya. Misalnya jangan omong kotor gitu. Nanti ada sesuatu yang terjadi. Itu sampai sekarang dipegang teguh sama pendaki-pendaki yang ada di sana. Gitu. Jangan menebang pohon sembarangan. Nanti akibatnya
menular ke diri kita sendiri. Itu masih dipegang sampai sekarang. Berarti ada kaitannya konservasi basis budaya di konservasi alam ya, Bapak Ibu. Benar. Nah, kalau di Melayu tuh ada nggak sih Pak, Bapak Ibu? Saya rasa sama. Sama ya? Sama. Oke. Apa yang ada di Melayu contohnya Pak? Tadi, apakah di daerah Melayu ini ada nggak semacam ya di Jawa lah gitu Bu, ya. Tapi saya asli juga Riau, Kepulauan Riau, Melayu. Kami itu sudah berpatukan pada Gurindam 12 Bu. Gurindam 12 itu banyak isinya tentang budaya, tentang apa aja yang Ibu mau tanya silakan, di situ ada semua. Tidak juga menurut. Jadi alam itu memang harus kita jaga bersama. UPT kami atau kantor kami yaitu membidangi terkait tentang konservasi. Pasti nantinya pasti akan bapak-bapak atau ibu-ibu pasti akan terhubung dengan kami. Pasti. Tapi mungkin terhubungnya seperti apa nanti kita lihat, dan memang harusnya memang pariwisata alam harus bersinergi dengan konsep-konsep ataupun dasar-dasar dari konservasi. Oh iya, saya lupa. Kayaknya kalau di Bumi Melayu harus pantun ya, Bang. Nah, ini sama upaya untuk melindungi, melestarikan berbagai hal yang penting kehidupan manusia seperti lingkungan hidup, hewan, tumbuhan, bangunan, dan benda berharga lainnya. Tadi juga sudah disinggung sama Ibu Putri tentang apa kearifan lokal dan budaya. Nah, sebenarnya memang kalau saya lihat dari sejarah Indonesia, entah itu Melayu, entah itu Jawa, entah itu di mana-mana, itu memang biasanya namanya kearifan lokal itu tidak akan jauh berbeda dari prinsip-prinsip konservasi. Nah, sebenarnya itu. Sebenarnya konservasi kalau bahasa agak ini saya ya agak bukan mendramatisir ya, tetapi memang ya kiamat itu akan datang gitu. Kiamat itu pasti akan terjadi. Tetapi hal yang bisa menghambat kiamat itu datang salah satunya adalah konservasi. Itu kalau dari saya seperti itu. Kenapa? Karena konservasi itu mengajarkan bahwa kita ya harus ceritanya cinta lingkungan gitu kan gitu. Kita harus melestarikan lingkungan. Makanya ya salah satu cara untuk menghambat datangnya kiamat ya kita harus memang menegakkan dan mengaplikasikan konservasi itu di kehidupan sehari-hari kita kan gitu. Mungkin mohon maaf kalau ada yang di luar agama Islam, tapi kan kalau saya agama Islam saya percaya seperti itu, kiamat itu pasti datang. Kemudian prinsip-prinsip sebenarnya dalam berwisata, apa sih yang hubungannya wisata dengan konservasi? Ya mungkin yang terhubung adalah ya mungkin prinsip-prinsip wisata yang berbasis ekowisata gitu. Ekowisata itu apa sih? Nah, kalau ekowisata mungkin kita ngomongin ekowisata itu mungkin ada beberapa item atau beberapa acuan, yaitu yang pertama meminimalisir dampak lingkungan. Nah, berarti ekowisata atau wisata yang memang yang tidak menimbulkan banyak limbah, tidak menimbulkan pembangunan yang sebenarnya tidak membutuhkan pembangunan yang besar gitu. Contoh misalnya kayak ini, ekofarm ini. Ekofarm saya lihat tadi pertama saya agak kaget karena saya terus terang baru pertama kali datang ke ekofarm. Biasanya saya kalau main cuma ke Pak Tommy ataupun ke Lagoy ataupun kalau saya lama di Batam Bapak Ibu. Saya kantor kami baru 3 bulan. Oh ya, sekedar info mungkin maaf. Kantor kami mungkin baru di Tanjung Pinang. Tepatnya di Jalan Bali nomor 01 Tanjung Pinang Barat. Itu namanya kantor resort Tanjung Pinang. Kalau di Google Map bisa dicari mapnya namanya konservasi Tanjung Pinang. Nah itu untuk membawahi saya penanggung jawab di wilayah Kabupaten Bintan dan juga Kota Tanjung Pinang untuk urusan
konservasi, atau di tepatnya di Pulau Bintan lah, itu penanggung jawabnya kantor kami yang ada di Jalan Bali, Tanjung Pinang Barat. Nah, saya mungkin baru sebentar ini di sini, baru sekitar 4 bulan lebih lah, 3 bulan 4 bulan. Nah, tapi saya tertarik, maksudnya tertariknya adalah ya mungkin potensi yang ada di Bintan ini sangat luar biasa gitu. Tinggal bagaimana Bapak Ibu untuk benar-benar mengelola dan mendapat dukungan penuh dari stakeholder yang terkait. Karena memang namanya wisata itu tidak bisa berdiri sendiri, sama kayak konservasi. Konservasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Pariwisata juga banyak sekali harus terhubung dengan kemana-mana. Nah, contoh misalnya kayak kita bikin wisata, kalau nggak ada jalan kan juga orang mungkin malas ke sana kan. Makanya datang tadi Bapak PLT Bupati, yaitu nanti salah satunya kan membangun infrastruktur dan sebagainya. Konservasi yang dengan Safari Lago yang pasti kerjasama, ada Pak Tony. Untuk budaya pendidikan ada Bu Putri, untuk pariwisatanya ada Bu Dewi ya dari Disparbud Bintan. Itu maksudnya. Yang saya menganggapnya semua yang ada hadir di sini itu sebetulnya narasumber di bidang masing-masing, punya kepakaran masing-masing di bidangnya ya. Pak Yudi dengan kedainya, ada tour guide itu ahli di bidangnya. Nah, dari masing-masing bidang itu kita satukan kekuatan. Apa sih idenya? Oh, saya kerja di bidang ini. Kalau mengaitkan topik ini, kayaknya ini nih yang perlu didorong di Kabupaten Bintan supaya lebih berkembang. Nanti apa yang Bapak Ibu sampaikan kita catat secara sederhana, dibantu oleh mahasiswa PBC itu, Eci ya, lagi nulis. Nah, itu kita dokumentasikan. Nanti kita share ke sebagian dan sebagian ke Menparekraf RI. Itu jadi dokumentasi bersama. Kita lihat perkembangannya 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, apa sih yang sudah kita lakukan bersama-sama itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan arahan. Yang paling penting nanti ada perwakilannya dari mana-mana dan sebagainya. Hubungan dengan lingkungan dan kondisi Bintan. Awal Bintan dibangun, mungkin sebagian bukan orang Bintan atau pendatang yang belum mengetahui kondisi Bintan awalnya. Ya. Bintan ini pariwisatanya baru dimulai tahun 90-an, tepatnya di Lagoy. Saat Lagoy dibuka pun putra Bintan termasuk saya tidak berkeinginan berkecimpung di pariwisata. Saya malah kabur ke Batam, saya bekerja di Batam. Karena dulu putra Bintan ini bangga kalau bisa kerja di Batam. Apalagi masuk perusahaan asing di Muka Kuning maupun di Batu Ampar itu luar biasa. Itu harapan kita dulu putra-putra Bintan. Bahkan dulu bekerja sama dengan sekolah, kalau nggak salah saya STP Bandung ya, itu pernah diadakan pelatihan kepariwisataan pun peminatnya nggak banyak, termasuk saya cuma beberapa kali pertemuan kabur saya ya. Itu bukti bahwa dulu memang pariwisata itu nggak begitu diminati di sini ya. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, pariwisata menjadi primadona. Bahkan 62 PAD kita sebelum COVID-19 berasal dari pariwisata. Ini yang saya sentuh juga kemarin dengan Pak Bupati di pertemuan pelantikan pengurusan desa wisata di aula kantor Bupati ya. Dan sekarang sedikit beralih nih, dan alhamdulillah katanya sudah ada PT BAI, jadi bisa nutupin PAD-nya ya. Tapi di lain sisi bagi saya lebih bangga kalau Bintan ini tetap konsisten dengan kepariwisataannya. Karena apa? Investasinya nggak sedikit. Memindahkan Lagoy, orang-orang yang memiliki tanah Lagoy itu aja masih mengandung sesuatu yang menjadi ganjalan. Mungkin yang mengetahui prosesnya itu tidak mudah. Makanya sayang kalau kawasan wisata premium yang ada pada kita itu sampai sekarang ya, karena COVID itu menjadi beda. Saya nggak menemukan lagi getarnya pariwisata Bintan ya. Itu saya tarik ke belakang sedikit ya. Nah, di sini berbicara mengenai alam dan budaya tadi, saya pernah berbicara kepada pihak-pihak terkait. Kenapa di Bintan, terutama ngomong budaya ya. Saya juga dulu pernah di hotel, walaupun sekarang sudah nganggur 5 tahun nggak bekerja ya. Nah, cuman punya usaha kecil-kecilan, buka warung kopi ya, sambil jualan PMP, itu aja. Selebihnya saya lebih ke kegiatan-kegiatan sosial. Nah, di situ kita melihat ya bahwa ada sebenarnya sesuatu yang menjadi akar budaya di Melayu itu sendiri, tapi kurang terangkat di sini. Kita lihat
gimana banyaknya bangunan yang berorientasi ke kepariwisataan itu kurang mengandung unsur budaya. Nah, kita kembali ke Bali, coba lihat bagaimana Bali bisa hidup budaya dan kebudayaannya. Itu karena apa? Mereka bertahan dan sangat memprioritaskan kebudayaannya untuk menopang kepariwisataannya, bukan kebalikannya. Makanya tari kecak bernilai, laku dijual. Ya, penjor-penjor menjadi sesuatu hal yang unik di hari Galungan seperti ini. Ya, di Bali. Aroma dupa di Bali saat turun di Ngurah Rai sudah terasa. Itu bagian dari melekatnya budaya Bali menjadi penunjang pariwisata, bukan pariwisata sebagai penunjang budayanya. Nah, inilah yang saya pernah sampaikan di kita di sini. Kenapa tidak? Di Bintan banyak sekali. Contoh, beberapa waktu yang lalu saat banyak rombongan tamu datang dari luar negeri, ini yang ditampilkan penyambut tamunya itu tari dari budaya lain. Maaf, dari suku lain maksudnya. Padahal Melayu punya tari-tari penyambutan. Benar ya Pak ya, yang orang-orang Melayu di sini. Bahkan beberapa hotel dulu memang mereka mengundang. Ada mulai dari perkumpulan tari Minang, kemudian Bali, Jawa, dan lain sebagainya. Padahal esensinya kita bicara Bintan tentunya Melayu. Saya bukan putra Melayu asli, tapi saya lebih bangga disebut orang Bintan karena saya lahir besar di Bintan. Ya, maka dari itu saya selalu mendorong supaya budaya Melayu khususnya itu memang ditempatkan di kepariwisataan Bintan supaya bisa menunjukkan taringnya, bisa menunjukkan image. Ada sesuatu yang menggetarkan bila wisatawan datang disambut dengan tarian penyambutan ala Melayu, ya. Gendang dan musik ala Melayu, pantun ala Melayu, dan lain sebagainya. Jadi, mohon maaf, saya terhormat pada Bapak Kon, terhormat pada Bapak Bambang yang sudah melingkup di Eko Sri. Semua yang hadir di sini, kami mohon maaf. Saya yang Pak yang ini Eko Sri ini udah dari zaman tahun berapa ya, mungkin selama saya dulu tahu lah karena saya di sini. Bapak, selanjutnya kita dengarkan sedikit pembahasan dari Bu Dewi. Ya, boleh Bu Dewi? Itu diakhirkan dengan tari bersama dengan tajuk Melayu, dan luar biasanya seru gitu ya. Dan ini juga yang orang-orang yang luar Bintan tuh kayak merasa oh ini ya tarian Bintan, dan bahkan bisa langsung dipraktikkan di pada hari itu juga. Tari apa yang namanya, yang tari yang berputar-putar, Sampah, kemudian apalagi mah edukasi mengenai lingkungan ke sekolah-sekolah Irma pegang begitu, termasuk juga pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi Bintan berkarya. Jadi memang kita memang nggak jauh-jauh Pak dari pemberdayaan masyarakat, terutama untuk kaitannya dengan budaya dan juga lingkungan. Baik, saya simpel aja Pak, mungkin di sini yang perlu kami sampaikan tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan, sangat konstruktif sekali gagasan dan idenya. Saya mungkin cuman dikit aja menyampaikan, kalau di sini kan temanya konservasi alam dan budaya. Saya sangat setuju alam kita harus dikonservasi, karena tadi sudah disebutkan dari Mas dosen, Ivan Fatwa, tadi sudah disampaikan bahwa kita dan alam itu tidak bisa dipisahkan. Jadi itu dulu mindsetnya harus dibetulkan. Yang kedua, konservasi budaya. Kalau hemat saya, budaya ini tidak cukup hanya dikonservasi aja. Kalau dikonservasi aja mungkin sudah banyak kawan-kawan lakukan. Mungkin museum salah satunya. Penelitian dilakukan. Tapi saat ini yang mungkin yang jadi concern kita bersama adalah ketika tamu datang ke sini, kalau mau nyari pertunjukan atau mencari budaya sekarang sulit, mau dibawa kemana? Nah itulah hemat kami, budaya ini bukan hanya dikonservasi, tapi harus dikembangkan. Nah oleh sebab itu kami harapkan
ada kerjasama, ada kolaborasi. Karena kemarin kami juga sudah turun ke beberapa desa, alhamdulillah beberapa desa sudah mulai menginisiasi melihat peluang ini. Mereka menyiapkan planning untuk pemberdayaan budaya. Mereka membuat sanggar di masing-masing desa, ada beberapa lah saya boleh katakan. Ada yang buat sanggar di masing-masing desa, kemudian nanti akan dilatih para pelaku seni di situ untuk bikin pertunjukan di situ. Sambalnya, yang ada yang manis, yang pedas, yang sambal hijaunya, kita tampilkan di sana. Mungkin tahun ini tahun ketiga, dan kita untuk perencanaan ke depannya setiap 3 bulan mungkin kita akan mengadakan budayanya juga. Soalnya kita dari tamu-tamu asing seperti Tiongkok itu, kalau mereka datang pakai tur, kita diinfo, misalnya tanggal sekian ada sekian ratus Tiongkok datang, kita akan tampilkan budaya kita, Bang. Kita bisa bernari bersama-sama. Insya Allah untuk kedepannya Gunung Pasir akan ada perubahan. Sekian dari saya, terima kasih. Pada siang hari ini, tadi mungkin ada yang tanya Bapak yang untuk dari desa sekitar sini, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak, karena tadi kan Pak Bupati bilang tenta halik itu, jadi nggak bisa kita jalan sendiri, ya. Akademisi menyampaikan masukan dan sedemikian berharga. Tadi Bu siapa? Bu Putri dari Omra, dari SMP 28, terima kasih. Terus dari pelaku usaha termasuk saya, dari pemerintah, teman-teman media udah pulang belum? Masih kan? Saya rasa nggak terlalu susah untuk mencapai yang kita harapkan. Bu Dewi, Bu ya? Ya, tadi masih mengatakan bahwasanya pariwisata masih menjadi kendala. Jadi ini menjadi satu bukti yang kecil pun juga mau bangkit, Bu. Nah, jadi perhatian yang Ibu berikan kepada yang si kecil ini tentunya bisa memotivasi yang besar. Kalau yang kecil bangkit, yang besar gimana? Dan seterusnya, dan sebaliknya. Kira-kira begitu. Kolaborasi dari Pentahalik itu memang betul, dan saya rasa alam yang di bawah pimpinan Pak Aprianto harus kita jaga. Sampailah kita di penghujung acara. Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu serta teman-teman yang telah hadir pada acara Forum Gathering ke-9 Sustainable Tourism Destination Bintan ini dengan topik diskusi konservasi alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata di Bintan pada hari ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun karena tadi pembukaan saya pakai pantun juga dan penutup saya akan berpantun. Jalan-jalan menenteng naskah, istirahat di halte makan rumah. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Saya selaku MC pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali luar biasa Bang Henry, saya nggak bisa berkata sebenarnya. Tadi malam saya diberi kejutan oleh anak-anak, istri dan menantu saya. Hari ini saya diberi kejutan oleh Bang Henry dan teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan STD makin maju, kita makin kompak dan makin bersinergi. Salam, terima kasih sekali lagi.